Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ekonomi koperasi. Apa saja yang ada di dalam ekonomi koperasi, yaitu ada manajemen koperasi, kemudian ada juga permodalan koperasi, ada juga peran koperasi di Indonesia. Ada moto kita pada hari ini yaitu Tandaria, malas ketika sendiri, kemudian rajin di hadapan orang, semangat bila dipuji, lemah bila dicela. Nah, ini nggak boleh ada di dalam eh, personality kalian semua. Baik, kita mulai saja. Manajemen koperasi di Indonesia memiliki peran sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian yang menekankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan kemandirian. Pengertian dan tujuan dari koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang terutama adalah untuk meningkatkan peran ekonomi. Koperasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka. Siapapun dapat menjadi anggota koperasi selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kemudian pengendalian demokratis, anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi. Kemudian yang ketiga, pembagian SHU yang adil biasanya dibagikan kepada anggota sesuai dengan besarnya modal yang disetorkan dan tingkat partisipasi dalam koperasi. Yang keempat, otonomi koperasi, yaitu koperasi memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola usahanya sendiri. Struktur organisasi koperasi terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan membentuk kerangka kerja untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama adalah rapat anggota, itu yang tertinggi, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kemudian ada pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional koperasi. Kemudian ada pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja pengurus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemudian manajer dan staf operasional. Jika koperasi memiliki skala yang lebih besar, biasanya terdapat manajer dan staf. Staf operasional, manajer dan staf ini diangkat oleh pengurus untuk menjalankan operasional koperasi. Nah, seperti ini organisasi, struktur organisasinya yang tertinggi adalah rapat anggota, kemudian di bawahnya ada pengurus, pengawas, dan manajer opsional. Di bawahnya ada staf operasional. Peran pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Ketiga unsur ini memiliki peran penting dan untuk keberhasilan koperasi ya. Yang pertama, pengurus bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan koperasi dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, pengawas memastikan pengurus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Kemudian yang ketiga, anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam pengembangan koperasi. Sumber permodalan, modal merupakan sumber dana yang sangat penting bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Yang pertama, simpanan pokok, yaitu wajib disetorkan oleh setiap anggota sebagai modal dasar koperasi. Yang kedua, ada simpanan wajib, disetorkan oleh anggota secara berkala untuk menunjang kegiatan operasional koperasi. Yang ketiga, ada simpanan sukarela, yaitu disetorkan oleh anggota secara sukarela untuk meningkatkan modal kerja koperasi. Yang keempat, pinjaman dapat diperoleh dari lembaga keuangan atau pihak lain untuk mendukung pengembangan usaha koperasi.
pengelolaan modal koperasi. Modal yang terkumpul harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara efektif dan efisien, yaitu yang pertama, prinsip kehati-hatian, memastikan penggunaan modal sesuai dengan kebutuhan dan tujuan koperasi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan modal harus transparan dan akuntabel kepada anggota. Kemudian diversifikasi investasi, membagi modal ke berbagai jenis investasi untuk meminimalkan resiko. Yang keempat, evaluasi dan monitoring, menilai dan memantau penggunaan modal secara berkala. Manfaat koperasi bagi anggota, yaitu koperasi memberikan berbagai manfaat baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, akses modal. Koperasi menyediakan akses modal yang lebih mudah dan terjangkau dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Kemudian koperasi memfasilitasi kerjasama dan saling membantu antar anggota. Kemudian koperasi memberikan pelatihan dan pendidikan bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, koperasi berperan penting dalam membangun solidaritas dan kebersamaan di masyarakat. Kontribusi koperasi terhadap perekonomian di Indonesia. Kontribusinya sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama di sektor di bawah ini, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian peningkatan produktivitas, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian yang terakhir adalah pembangunan ekonomi lokal. Tantangan dan strategi pengembangan koperasi di Indonesia. Yang pertama adalah keterbatasan modal. Banyak koperasi mengalami keterbatasan modal sehingga sulit untuk mengembangkan usaha. Yang kedua, keterbatasan SDM, sumber daya manusia di koperasi masih kurang terampil dan profesional. Kemudian yang ketiga, ketimpangan regional, pengembangan koperasi di Indonesia masih belum merata di berbagai daerah. Nah, itu tadi terkait dengan ekonomi koperasi, yang termasuk di dalamnya adalah manajemen koperasi, permodalan koperasi, dan peran koperasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.